Sebelumnya, apakah ibu dan keluarga ada yang punya penyakit keturunan? Tidak. Tidak ya. Boleh saya minta kartu keluarganya, Bu? Boleh. Nih. Terima kasih ya, Bu. Iya. Sebelumnya, Bu, ini hamil keberapa ya, Bu? Anak pertama. Berarti belum pernah partus ya. HPAT Ibu kapan ya, Bu? HPAT. Haid terakhir Ibu Bulan 1. bulan 1. Tanggal 6. Ini usia kehamilannya udah berapa lama, Bu? 8 bulan 2 minggu. Semester ke 3. Kehamilan persalinan dan nifas itu enggak kan? Ibu kan enggak, ini baru pertama. Apakah Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan Ibu? Udah. Di mana ya, Bu? Di bidan. Bidan namanya? Bidan Elia. Bidan Elia. Ibu memeriksa kehamilannya sama bidan Elia udah berapa kali? Udah ada lah 7 kali. 7 kali. Trimester pertama berapa kali? Tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Oh, iya. Apakah Ibu memiliki buku KIA? Iya. Apakah Ibu mengalami perubahan selera makan saat hamil ini? Berubah menjadi lebih berkurang atau semakin Hamil banyak? mudanya lebih berkurang, hamil tuanya rakus. Semua dimakan. Apakah Ibu memiliki tantangan makan selama hamil ini? Enggak. Apakah Ibu sudah mendapatkan suntikan anti tetanus? Sudah. Sudah berapa kali ya, Bu? Sekali. Sekali. Pada bulan berapa? Bulan 6. Bulan 6. Apakah Ibu sudah memakan tablet tambah darah selama hamil ini? Berapa kali, Bu? Udah ada lah 6 kali. 6 kali. Tiap bulan. Tapi masih 6 bulan. 6 bulan tiap hari itu makan atau dari seminggu? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Tapi masih 6 bulan. Minumnya sampai 9 bulan. Di mana rencana Ibu tempat melahirkannya nanti? Di rumah bidan. Siapa? Nama bidannya? Bidan Elia. Golongan darah Ibu apa ya, Bu? Oh, Ada anggota keluarga yang punya golongan darah sama dengan Ibu? enggak. Enggak ada. Ibu ke tempat pelayanan atau tempat Ibu bidannya dia menggunakan transportasi apa? Motor, sama-sama ya, Bu? Apakah Ibu rencana metode KB yang disepakati setelah bersalin? Ibu rencananya nanti setelah bersalin ini mau KB atau gimana? KB untuk sementara. Siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga tentang kehamilan Ibu ini? Bersama-sama atau sendiri atau Sama-sama lah. Buat apakah Ibu dan keluarga sudah menyiapkan biaya untuk persalinan nanti? sudah. Dalam bentuk dana? Ada BPJS. Oh ya. Berapa kali sebaiknya Ibu melakukan pemeriksaan selama kehamilan? Menurut pendapat Ibu? Tiap bulan. Tiap bulan. Berapakah seharusnya penambahan berat badan Ibu selama kehamilan ini? Berapa ya? Belum hamil 60, sudah nambah 20. Sekarang 80. Allah. Berapa kali Ibu hamil mendapatkan imunisasi PT di anus?
Menurut ibu ini pengetahuan ibu gitu loh, pengetahuan tentang kehamilan ini. Satu berarti. Berapa banyak minimal kebutuhan tablet zat besi dikonsumsi selama kehamilan? 30 tablet atau 60 atau 90 tablet? 30. 60. Bagaimana cara mengonsumsi tablet zat besi yang benar? Diminum dengan air putih atau jus, diminum dengan teh atau kopi? Air putih lah ya kan? Ada berapakah tanda-tanda bahaya kehamilan dalam kehamilan? Tanda-tanda bahaya kehamilan menurut ibu ada berapa? Nggak tahu sih kalau masih. Ya. Apakah yang maksud dengan ASI eksklusif? Pemberian ASI tanpa pemberian makanan tambahan lain selama 0 sampai 4 bulan, pemberian ASI tanpa pemberian makanan tambahan lain selama 0 sampai 6 bulan, pemberian ASI dilengkapi dengan sari buah, jus pada 0 sampai 6 bulan. Menurut ibu, ASI eksklusif itu apa? Pemberian ASI tanpa tambahan makanan lain selama 0 sampai 4 bulan, atau pemberian ASI tanpa tambahan makanan lain selama 0 sampai 6 bulan. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara setiap bulannya? Iya. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan IVA atau Pap smear? Iya. Tidak. Sebelumnya Bu, boleh saya periksa tensi ibu dulu? Boleh. Ini ya Bu. Benar ibu, jadi begini Bu, sebenarnya kan tablet penambah darah itu sebaiknya dikonsumsi sebanyak 90 kali tablet, ya kan, selama ibu hamil 9 bulan. Dan juga kita kan ibu ini sudah menikah ya kan, sebaiknya melakukan pemeriksaan payudara juga secara sendiri. Caranya itu menggunakan tangan 3 jari, satu tangan lagi diangkat ke atas, baru tangan yang ini mengelilingi payudara. Jadi kita rasakan jika ada benjolan-benjolan gitu. Kalau ada benjolan, kita harus melakukan pemeriksaan. Ya kan, Bu? Jadi yang untuk pemeriksaan Pap smear ataupun IVA itu bagi pasangan yang sudah menikah juga wajib dilakukan, karena itu dapat mendeteksi penyakit di kanker serviks, ya kan Bu. Jadi kita dapat mencegahnya terlebih dahulu daripada mengobatinya. Sekian Bu dari pendataan saya. Ini Bu, saya ada sedikit asupan untuk ibu hamil. Mohon terima ya Bu. Semoga ibu dan bayinya nanti saat persalinan lancar-lancar aja. Amin. Terima kasih ya Bu. Ini sih Bu. Dari mana? Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, maksud tujuan saya datang ke sini, ibu kan saat ini hamil. Saya ingin melakukan penyuluhan pada ibu hamil. Nah, sebelumnya itu saya data dulu kartu keluarga ibu, boleh saya minta? Oke Bu. Ibu dan keluarga apa ada yang punya penyakit keturunan? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi ini hamil ibu ini yang hamil keberapa? Hamil keempat, karena pernah keguguran kan? Oh, pernah keguguran? Sekali? Sekali. Kartusnya udah berapa kali? Kartus 2 kali. 2 kali.
HPAT ibu apa nih bu? Usia kehamilan ibu saat ini berapa? 40. Ini trimester keberapa ya? Semester ini sekarang nggak ngerti. Kehamilan, persalinan dan nifas ibu yang lalu apakah ada mengalami masalah? Tidak ada. Persalinan ibu yang lalu ditolong oleh siapa? Dokter. Dokter. Apakah ibu sudah melakukan pemeriksaan kehamilan? Sudah Di mana ya bu? di puskes. Berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan? 1 kali sebulan lah. 1 kali sebulan. Apakah ibu memiliki bukaya? Apakah ibu mengalami perubahan selera makan saat hamil ini? Sangat Menjadi lebih nafsu makan atau tidak? tidak. Tidak nafsu. Apakah ibu mempunyai pantangan makanan selama hamil? Tidak ada. Apakah ibu sudah mendapatkan suntikan antivitamin? Apa ibu sudah memakan tablet tambah darah? Sudah. Berapa banyak ya bu? Yang sudah ibu konsumsi? Tablet dah Pak. Di mana rencana ibu nanti akan melahirkan? Ditolong oleh siapa? Bidan apa ya bu namanya? Bilang aja dengan Tergantung. masra. Bilang aja lah masra, jadi belum tahu kita. Golongan darah ibu. Ibu punya golongan darah apa? Oh. Siapa anggota keluarga yang memiliki golongan darah sama dengan ibu? Keluarga Satu keluarga. Oh. Transportasi yang digunakan ke pelayanan jika ibu mengalami masalah dalam kandungan menggunakan apa? Motor, apa mobil? Gitu. Oke. Apakah rencana metode KB yang disepakati ibu dan keluarga setelah hamil nanti? Ibu nanti rencananya pas sudah melahirkan melakukan KB atau tidak? KB. KB ini berupa apa? Pil, suntik. Siapa pengambil keputusan dalam keluarga? Suami. Apakah ibu dan keluarga telah melakukan pembiayaan untuk persalinan nanti? sudah. Dalam bentuk biaya. Jadi bu, di sini saya akan menanyakan pengetahuan ibu mengenai kehamilan. Berapa kali sebaiknya ibu memeriksakan kehamilan? Kali Berapakah seharusnya penambahan berat badan ibu selama kehamilan? 12 sampai 12 kilo. Berapa kali ibu hamil mendapatkan imunisasi TT? 2 kali. Berapa banyak minimal kebutuhan tablet zat besi dikonsumsi selama hamil? 90 tablet. Bagaimana cara mengkonsumsi zat besi yang benar menurut ibu? Menggunakan air minum atau jus. Air putih dengan jus. Ada berapa tanda-tanda bahaya dalam kehamilan menurut ibu? Apakah yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Pemberian ASI tanpa makanan tambahan dari 0 sampai 4 bulan, pemberian ASI tanpa makan tambahan dari 0 sampai 6 bulan, atau pemberian ASI dilengkapi dengan sari buah 0 sampai 6 bulan. Pemberian makan tambahan. Saya akan menanyakan apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Enggak ya. Ibu pernah melakukan pemeriksaan IPA atau pap smear? Tidak. Jadi bu, kan ibu saat ini lagi hamil, udah 4 minggu ya, kan? Kan ini masih hamil muda, termasuk hamil muda kan bu. Baiknya ibu menjaga kesehatan, pola makan juga, olahraga juga bisa. Senam ibu hamil, itu sangat didukung. Kan ibu ini masih hamil muda, kerjanya juga jangan yang berat-berat atau ngangkat beban yang berat, gak dianjurkan juga karena takutnya terjadi gangguan pada ibu ataupun bayi ibu nanti. Dan di sini ibu belum pernah melakukan pemeriksaan payudara. Ibu kan sudah termasuk
wanita yang sudah menikah. Sebaiknya itu kita melakukan pemeriksaan payudara. Setiap wanita sih yang sudah subur, yang sudah mengalami menstruasi. Cara pemeriksaan payudara itu nggak perlu harus ke dokter atau ke klinik. Kita dapat melakukannya sendiri. Caranya itu menggunakan tangan kita, 3 jari ini, lalu 1 tangan lagi diangkat, dan tangannya ini mengelilingi payudara. Dan saat kita mengelilingi itu, rasakan ada benjolan atau tidak di payudara kita. Kalaupun ada, ibu nggak usah khawatir, karena itu pemeriksaan itu harus dilakukan secara rutin biar kita tahu. Dan selama ibu melakukan itu secara rutin dan terus ada benjolan-benjolan payudara, ibu sebaiknya pergi ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi gitu. Bagi pasangan yang sudah menikah juga, ibu harus melakukan pemeriksaan IPA atau pap smear. Pemeriksaan IPA atau pap smear itu pemeriksaan bagian kelamin perempuan. Manfaatnya itu kita dapat mencegah sejak dini kanker serviks. Itu dapat dilakukan ke dokter, Bu. Dan itu sebaiknya kita lakukan 3 tahun sekali bagi pasangan yang sudah menikah. Jadi ada apa yang pengen ibu tanyakan lagi? Udah paham dengan penyuluhan ini? Makasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya. Permisi Ibu. Jadi begini Bu, maksud saya datang ke sini untuk mendaftar. Ibu kan baru melahirkan. Boleh saya minta kartu keluarganya? Ya. Apakah di keluarga Ibu ada yang terkena penyakit keturunan? Sudah berapa hari Ibu melahirkan? Sudah 1 bulan. Apakah pada masa nifas ini Ibu ada mengalami pembengkakan, demam, atau payudaranya bengkak atau perdarahan? Enggak, bengkak. Iya, bengkak. Apakah selama masa nifas ini Ibu pernah memeriksakan kesehatan kepada petugas klinik atau puskesmas? Pernah. Berapa kali Bu? Ada 2 kali. Menurut Ibu, berapa kali Ibu nifas harus melakukan kunjungan? Iya. Periksa kesehatan. Iya. Waktu pas kurang sehat baru periksa. Iya, setidaknya berapa? 2 kah atau 4 kali kah? 1 bulan gitu. Iya, 1 bulan. 3 kali. Ada berapakah tanda-tanda bahaya pada masa nifas yang bisa terjadi? Menurut Ibu ada berapa? 6, 7 atau 8? Ya, pendarahan. Bagaimanakah kebutuhan makanan atau nutrisi pada masa nifas? Sama dengan masa hamil, atau sama dengan saat hamil, atau sebelum hamil, dan lebih banyak dibandingkan pas masa hamil? Lebih banyak pas hamil. Kapan sebaiknya Ibu kembali melakukan hubungan seksual? Setelah darah tidak keluar dan tidak nyeri dari vagina, atau 6 minggu setelah persalinan, dan sesuai keinginan pasangan? Seorang ibu nifas hari keempat mengalami payudara bengkak dan terasa nyeri. Terlihat lecet pada puting susu. Apakah yang dialami ibu tersebut? Infeksi payudara, bendungan ASI, atau absesi payudara? Adakah penambahan makanan yang ibu konsumsi sekarang? Adakah makanan yang dipantang selama masa nifas ini? Ada masalah dalam masa menyusui saat ini, Bu? Adakah Ibu melakukan pemeriksaan HB? Belum ya? Apakah nanti di berikutnya akan melakukan pemeriksaan HB? Iya. Ibu sudah ada mengkonsumsi vitamin A? Dan vitamin tablet penambah darah? Apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Ibu pernah melakukan pemeriksaan IPA atau pap smear?
pernah juga. Jadi begini Bu, ibu dalam masa nifas itu dapat melakukan kunjungan sebanyak 3 kali atau juga atau saat ibu merasa kurang sehat. Dan tadi ibu bilang tidak pernah melakukan pemeriksaan pada payudara. Sebenarnya hal itu sangat harus kita lakukan sih setiap bulannya, atau bahkan saat kita mandi, juga saat kita depan cermin atau saat berbaring. Caranya itu melakukannya itu dengan 3 jari menggunakan tangan, baru satu tangan yang lagi kita angkat dan tangan ini meraba payudara. Apabila ada benjolan itu berarti kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke klinik yang dekat dengan rumah. Begitu Bu. Tadi kan Bu saya menanyakan apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan IVA atau Pap smear. Sebenarnya bagi kita wanita dan setiap pasangan yang sudah menikah wajib melakukan pemeriksaan IVA atau Pap smear itu sebanyak 3 kali dalam setahun. Itu kita mencegah kanker serviks sejak dini. Jadi kita dapat menghindari itu kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Seperti itu Bu. Jadi Bu, itulah sedikit pengetahuan tentang imunitas untuk kelanjutannya. Semoga ibu dan baik sehat-sehat selalu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Misi tapi bukan nanti kan bukan. Jadi Bu, ini maksud tujuan saya datang ke sini untuk melakukan keduluan. Ibu kan saat ini sedang menyusui ya kan Bu. Sebelumnya itu boleh saya minta data keluarga. Terima ya Bu. Apakah ibu dan keluarga ada punya penyakit keturunan? Tidak ada ya. Ibu saat ini sedang menyusui. Apakah ibu sudah memberikan makanan tambahan pada anak ibu yang itu susah sekarang? Sejak usia berapa ya Bu? 6 bulan. 6 bulan. Adakah masalah saat ibu menyusui? ASI tidak cukup, puting susu masuk ke dalam, radang payudara, atau bayi tidak mau menyusui? Tidak ada, berarti normal ya Bu. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Sadari? Tidak pernah. Ibu pernah melakukan pemeriksaan IVA atau Pap smear? Tidak, nggak ngerti juga aku itu. Jadi Bu, ibu kan saat ini sedang menyusui. Sebaiknya ibu tidak melakukan pemeriksaan payudara ataupun sadari, tidak perlu ke dokter ataupun ke klinik ya kan. Ibu perlu melakukannya itu hanya dengan menggunakan tangan kita. Ibu juga bisa melakukannya itu saat mandi, depan cermin, ataupun saat tidur, saat berbaring. Caranya itu tangan kita diangkat seperti ini, satu tangan, ini 3 jari seperti ini, melingkari payudara, menekannya. Saat kita mengelilingi payudara itu, kita merasakan adakah benjolan pada payudara. Kalaupun ada benjolan itu, kita tidak perlu khawatir. Tapi kita harus melakukannya itu secara rutin. Dan saat kita melakukannya secara rutin terus-menerus ada benjolan payudara, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kalaupun misalnya saat ibu menyusui nggak lancar ya kan, ibu dapat melakukan pijat payudara sendiri juga agar menarik putingnya biar bisa keluar. Tapi kan tadi ibu bilang lancar. Nah, pemeriksaan IVA ataupun Pap smear itu sebenarnya baik sih dilakukan untuk bagi para pasangan yang sudah menikah kan akan melakukan kontak seksual ya kan, melakukan itu untuk caranya itu manfaat melakukannya itu dengan menghindari penyakit serviks, kanker serviks. Jadi kita tahu apakah ada gejala lain yang terjadi pada kita. Itu yang lain yang ditambahkan. Terima kasih ya Bu. Misi Bu. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, maksud kedatangan saya di sini untuk melakukan penyuluhan. Ibu kan saat ini sedang menyusui ya kan Bu. Sebelumnya itu saya boleh minta identitas keluarganya? Boleh. Ya Bu. Apakah ibu dan keluarga ada yang punya penyakit keturunan? Tidak ya.
berapa usia anak ibu yang ibu susui sekarang ini? 1 tahun 1 bulan. Apakah ibu sudah memberikan makan tambahan pada anak ibu? Sejak usia berapa ya bu? Satu usia nanti tidak dikasih 4 bulan. Adakah masalah yang terjadi selama ibu menyusui saat ini? Seperti ASI tidak cukup, puting susu masuk ke dalam, atau radang payudara, bayi tidak mau menetes? Tidak ada. Tidak ada. Berarti normal ya bu? Ibu, apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear? Tidak pernah. Jadi begini bu, ibu kan lagi menyusui saat ini. Sebaiknya ibu banyak makan sayur-sayuran, bisa juga mengkonsumsi vitamin, buah-buahan. Ibu juga melakukan pekerjaannya sesuai dengan kerjaan biasa-biasa seperti ibu sehari-hari ibu. Ya kan, banyak gerak juga, olahraga yang rutin juga. Nah, di sini tadi saya kan menanyakan apakah ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ibu kan saat ini sudah menyusui dan sudah pernah punya anak juga sebelumnya kan. Nah, sebaiknya itu ibu melakukan pemeriksaan payudara, tidak perlu ke dokter ataupun ke bidan. Ibu hanya sekedar melakukannya sendiri. Caranya itu menggunakan tangan kita, 3 jari seperti ini, dan satu tangan lagi diangkat seperti ini, dan jari yang ini mengelilingi payudara. Di saat tangan yang ini mengelilingi payudara, kita harus merasakan apakah ada benjolan pada payudara kita di situ. Jika pun ada pada benjolan pada payudara kita, tidak perlu khawatir karena kita harus melakukannya secara rutin. Ini dapat dilakukan di depan cermin, saat kita mandi juga bisa, saat kita tidur juga bisa. Jadi sangat fleksibel waktunya. Jadi dapat dilakukan secara rutin, Bu. Nah, tadi saya menanyakan apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Ibu bilang tidak. Sebenarnya bagi pasangan yang sudah menikah, ya kan, dan sudah punya anak, itu sangat dianjurkan sih untuk melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear agar kita tahu apakah ada gejala kanker serviks pada diri kita, khususnya perempuan. Itu Bu. Jadi sekian dari penyuluhan saya ini. Terima kasih ya Bu. Jadi Bu, maksud tujuan saya datang ke sini yang melakukan penyuluhan. Ibu kan saat ini sedang menyusui kan Bu? Ya. Nah, sebelumnya saya boleh minta identitas keluarga dulu. Siap Bu. Apakah ibu dan keluarga ada yang punya penyakit keturunan? Tidak. Tidak ada. Nah, di sini saya akan mengenai ibu yang kan menyusui. Saat ini Bu, ibu sedang menyusui kan Bu? Ya. Apakah ibu sudah memberikan makanan tambahan pada bayi ibu? Belum. Ya. Bayi ibu sekarang sedang berusia berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Adakah masalah yang terjadi saat ibu menyusui seperti ASI tidak cukup, puting susu yang masuk ke dalam, radang payudara, atau bayi tidak mau menyusui? Enggak ada. Normal ya. Nah, apakah ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Iya, sudah. Bagaimana cara ibu melakukan pemeriksaannya? Angkat tangan ke atas. Apakah ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear? Belum. Nah, jadi ibu begini ya, pemeriksaan IVA ataupun pap smear itu kan sebaiknya dilakukan, apalagi pada pasangan yang sudah menikah. Pasti melakukan hubungan seksual ya kan. Nah, manfaat dari pap smear itu sendiri kita mengetahui sejak dini penyakit kanker serviks. Ya, jadi itu sih wajib sih kita lakukan pada 3 tahun sekali. Dan pemeriksaan payudara juga ibu juga harus rutin melakukannya saat kan ibu saat ini menyusui. Iya. Nanti kalaupun misalnya terjadi kendala, susu ibu tidak keluar, macet atau apa itu kan. Nah, jadi lakukannya itu pemijatan payudara, ibu dapat melakukan pemijatan payudara sendiri. Nah, jadi sekian Bu penyuluhan saya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu. Ya. Misi. Iya, silakan masuk. Jadi
maksud tujuan saya datang ke sini untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Dan sebelumnya itu saya akan mendata dulu mengenai kesehatan pada keluarga kakak. Boleh saya minta kartu keluarganya? Jadi sebelumnya kakak sudah pernah dapat informasi mengenai kesehatan reproduksi? Sejauh ini belum pernah dengar informasi seperti itu. Apa kakak mengerti apa maksud dari kita perempuan mengalami datang bulan? Yang saya tahu karena kita sebagai perempuan, ya tiap bulannya memang harus dapat datang bulan kan, itu aja. Apa kakak mengetahui arti dari sadari? Enggak tahu. Saya akan jelaskan di akhir ya. Oke. Menurut kakak di usia berapa wanita sebaiknya menikah? Wanita, menurut saya wanita sebaiknya menikah di umur yang sudah sudah matang lah ya, di kisaran umur 23 atau 25 tahun. Menurut kakak apa akibat dari menikah muda? Kalau saya sendiri, menurut saya kalau yang menikah muda, istilahnya pemikirannya belum matang, satu. Terus kemudian kalau misalkan dalam proses persalinan, menikah muda lebih cenderung lebih cenderung berisiko. Usia berapakah seorang wanita dianggap sehat untuk hamil? Usia mungkin kisaran 23 tahun. Apa bahaya perempuan bila kandungannya itu digugurkan? Satu, otomatis bahayanya di kesehatan kita. Saya nggak tahu jelasnya gimana, tapi kalau misalkan keguguran kan di usia muda, otomatis kan berdampak pada kesehatan kita. Bagi sih saya tahu. Apakah kakak pernah mendengarkan yang namanya HIV atau AIDS? Oh iya, pernah. Apa ada arti dari penyakit tersebut? Yang saya tahu HIV itu merupakan penyakit ya, virus atau menjangkit di dalam tubuh kita karena pergaulan dalam seks yang tidak benar. Kita tahu kan bahwa remaja ini juga sering, remaja-remaja pada zaman sekarang banyak menggunakan narkotika. Menurut kakak, narkotika itu dapat berakibat seperti apa? Narkotika sudah jelas ya, kalau misalkan narkotika itu obat-obat yang terlarang. Kalau misalkan obat-obat terlarang, otomatis obat-obat yang dilarang untuk dikonsumsi secara berlebihan. Karena bukan mungkin, tapi memang akibatnya kalau kita mengkonsumsi narkotika secara berlebihan bisa berdampak ke kesehatan kita, bisa menyebabkan stres. Jadi kak, kesehatan reproduksi itu adalah kondisi sehat di mana yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja ataupun setiap individu. Sementara reproduksi itu sendiri adalah proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Sementara menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina wanita, dan ini menandakan bahwa wanita tersebut sudah mengalami yang namanya pubertas. Wanita tidak semuanya sama mengalami pubertas itu di umur 12 tahun atau 15 tahun, karena tiap individu itu berbeda-beda tingkat kesuburan tubuhnya. Tapi di saat sudah ada tanda-tanda munculnya pertumbuhan pada payudara, itu akan diiringi oleh terjadinya menstruasi pada wanita tersebut. Menstruasi ini juga terjadi dari 3 sampai 7 hari atau seminggu. Tapi ada juga wanita yang mengalami menstruasi ini sampai 2 minggu dalam tiap bulannya. Sementara gejala-gejala pada menstruasi tersebut, kita tahu bahwa wanita akan mengalami PMS, di mana juga saat sebelum masa PMS 2 hari kemudian nanti menstruasi tersebut, kita akan mengalami yang namanya nyeri pada perut atau yang sering disebut dysmenorrhea dalam bahasa medisnya, dan juga kita mengalami nyeri sendi di kaki atau punggung. Jadi kalau wanita tersebut mengalami menstruasi lebih dari kayak berturut-turut
2 minggu itu betul-betul dia mengalami menstruasi dan harus ganti pembalut itu 1 sampai 2 jam. Nah, tadi saya menanyakan apa itu sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Itu kita lakukan sendiri pribadi ya. Manfaat dari sadari itu sendiri, kita mengetahui apakah ada penjualan pada payudara kita, dan kita akan memeriksanya sejak dini ya kan. Lebih baik mengobati lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Jadi kita akan mengurangi faktor-faktor risiko kanker payudara. Sadari sebaiknya dilakukan. Misalnya kita mau melakukan sadari ini pada bulan Oktober ini ya kan. Nah, kita sudah menstruasi 4 hari yang lalu, itu bagus dilakukan karena itu yang lebih bagus waktunya ya kan, setelah menstruasi beberapa hari. Sadari itu dilakukan dengan menggunakan jari kita, ini tangan kita, tapi didinginkan 3 jari ya. Lalu tangan satu lagi diangkat dan tangan yang ini mengelilingi payudara dan dirasakan jika ada benjolan di dalam payudara. Tapi tidak usah takut kalau misalnya ada benjolan, cukup ya kalau misalnya bulan ini kita melakukan sadari dan ada benjolan, lakukan lagi bulan berikutnya. Kalau masih bulan berikutnya ada, baru kita lakukan pemeriksaan atau ke dokter. Permisi. Iya Kak. Masuk. Masih. Jadi begini dek, maksud tujuan kakak datang ke sini ingin menanyakan mengenai kesehatan reproduksi pada wanita. Nah, sebelumnya itu kakak akan mendata dulu identitas adik dan keluarga. Boleh kakak minta kartu keluarganya? Boleh Kak. Kasih ya. Sebelumnya apakah di keluarga ada yang punya penyakit keturunan gitu? Enggak Kak. Enggak ada ya? Enggak. Oke. Sebelumnya apa adik udah pernah mendengarkan mengenai kesehatan reproduksi? Udah. Itu dapatnya dari mana? Dari media massa, juga dari sekolah. Kakak akan menanyakan mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi pada wanita yang adik ketahui. Apakah artinya bila seorang wanita sudah mengalami datang bulan? Udah remaja mungkin? Udah remaja. Selain itu ada tanggapan lain gitu? Enggak. Apakah adik tahu apa kepanjangan dari sadari? Enggak. Pada usia berapakah sebaiknya seorang wanita menikah menurut adik? Usia 24 atau 25 tahun. Apakah akibatnya bila wanita pada usia muda? Reproduksi belum matang, belum mampu mengurus keluarga, belum mampu mencari nafkah. Belum mampu mengurus rumah tangga. Usia berapakah seorang wanita dianggap sehat untuk hamil menurut adik? Lebih dari 20 tahun, 20 sampai 35 tahun, di atas 35 tahun. Lebih dari 20 tahun itu? 20 sampai 35 tahun ya. Bila lebih dari usia tersebut, akibatnya adalah kurang tenaga, ada komplikasi atau anak terlalu banyak. Bila lebih dari usia yang tadi itu, Apa yang kurang tenaga mungkin? tenaga untuk melahirkan ya kan? Iya. Karena kan usia dini. Apakah bahaya bila wanita menggugurkan kandungan secara tidak aman menurut adik? Apakah yang terjadi pendarahan atau infeksi, kondisi atau kemanggulan? Pendarahan atau infeksi. Apa yang dimaksud dengan HIV atau AIDS? Penyakit menular yang dapat disembuhkan, penyakit menular yang mematikan, atau penyakit tidak menular? Yang A. Penyakit menular yang dapat disembuhkan. Bagaimana cara penularan HIV atau AIDS? Dengan sentuhan, kontak seksual, atau penggunaan alat makanan bersama? Kontak seksual. Apakah dampaknya bila seorang remaja menggunakan narkotika, rusak kerja fungsi susunan saraf, tertular penyakit menular seksual, menimbulkan kematian? Yang A. Merusak kerja fungsi. Apa adik tahu mengenai IVA atau pap smear? Adik pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Belum. Jadi gini deh, kesehatan reproduksi itu adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses pada remaja, tubuh remaja.
Jadi wanita itu sebenarnya akan mengalami menstruasi ya kan, tapi setiap wanita itu mengalami menstruasi itu berbeda-beda umurnya. Adik waktu menstruasi umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ada juga yang dapat menstruasinya lebih cepat, 12 tahun, atau bahkan lebih lama dari 15 tahun. Itu sebenarnya berbeda-beda, tergantung tingkat kesuburan pada wanita tersebut. Dan juga kita wanita mengalami lamanya menstruasi itu siklusnya berbeda-beda juga. Ada yang 3 sampai 7 hari, ada yang 4 hari, ada yang 2 minggu bahkan. Jadi itu kalau misalnya kita mengalami sampai 2 minggu sebenarnya itu wajar-wajar aja. Selama intinya selama haid kita itu normal, setiap bulan itu datang gitu ya kan. Dan batas keluarnya darahnya itu normal-normal aja, tidak banyak ataupun tidak dikit sekali gitu. Nah, tadi kan kakak ada menanyakan apakah adik tahu mengenai sadari. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Sadari sendiri dapat kita lakukan di depan kaca, waktu kita tidur juga bisa, dan saat kita mandi lebih bagus. Dan sadari itu dapat kita lakukan setelah kita menstruasi. Setelah selesai menstruasi, misalnya malam kita sudah siap menstruasi, biasanya kita lakukan sadari itu baru. Dan sadari, caranya melakukan sadari itu dengan menggunakan tangan kita, nggak perlu harus ke dokter atau ke bidan ya kan. Jadi caranya tuh menggunakan tangan, 3 jari seperti ini, dan satu lagi tangannya diangkat, dan tangan yang ini mengelilingi payudara. Dan di situ kita akan merasakan apakah ada benjolan-benjolan pada payudara. Jikapun ada, misalnya, kita nggak perlu khawatir, karena kita harus mengeceknya secara rutin. Karena kan belum tentu pas hari itu ada, besoknya siapa tahu nggak ada kita rasakan. Jadi sadari itu harus dilakukan secara rutin. Jadi manfaat sadari itu sendiri, kita dapat mengetahui penyakit dini kanker, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu juga dapat menghindarinya. Nah, tadi juga kakak ada menanyakan mengenai HIV atau AIDS ya kan. Jadi HIV atau AIDS itu adalah penyakit itu sebenarnya melalui virus untuk kemudian menjadi rusak. Dan itu ini dapat keluar melalui kontak seksual yang ada di benar. Dan juga bisa juga melalui menggunakan jarum suntik yang tidak diganti. Misalnya saat kita juga menggunakan tato, tindik, saya kan menggunakan jarumnya kan. Jarumnya itu dipakaikan pada saya, baru pakaikan ke adik lagi. Itu dapat menyebabkan penularan HIV atau AIDS juga. Jadi dan juga melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom atau yang tidak pasangan ya secara resmi. Tuh. Tadi kakak juga ada menanyakan mengenai penggunaan narkotika. Pada remaja itu sebenarnya tidak bagus. Bukan hanya pada remaja sih, pada seluruh masyarakat ya kan. Itu tidak baik digunakan. Karena juga mengganggu kesehatan kita, kondisi fisik kita juga. Nah, sebenarnya di sini kita harus bisa pandai memilah pertemanan, pergaulan dalam lingkungan. Tuh, dan juga mendekatkan diri pada Tuhan, bukan lebih rajin ibadah, ya kan. Lalu kita rajin sekolah juga, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tuh, jadi sekian dari penyuluhan kakak ini. Terima kasih sudah mau mendapatkan waktunya. Sama-sama. Permisi. Makasih. Jadi begini dek, maksud tujuan kakak datang ke sini untuk melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi pada pria. Nah, sebelumnya itu boleh kakak minta identitas keluarga? Siap. Sebelumnya, apakah di keluarga ada yang punya penyakit keturunan? Ada. Apakah adik udah pernah dengar mengenai atau dapat informasi mengenai kesehatan reproduksi? Baca dari media sosial juga belum? Ini kakak akan tanyakan mengenai pengetahuan adik mengenai kesehatan reproduksi. Apakah artinya bila laki-laki mengalami mimpi dewasa, sudah remaja, sudah dewasa, atau sudah masuk usia subur? Pada usia berapakah sebaiknya seorang laki-laki menikah? Menurut adik? 21.
orang itu yang belajar keluar Apakah yang yang belajar dimaksud dengan HIV atau AIDS? Penyakit menular yang dapat disembuhkan, penyakit menular yang mematikan, atau penyakit tidak menular? Bagaimana cara penularan HIV atau AIDS? Dengan sentuhan, kontak seksual, atau penggunaan alat makan bersama? Menurut adik, apakah dampaknya bila seseorang ataupun remaja ya kan menggunakan narkotika, merusak kerja fungsi susunan saraf, tertular penyakit menular seksual, atau menimbulkan kematian? Jadi sebenarnya kesehatan reproduksi itu adalah kondisi kita sehat secara sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada wanita maupun pria. Nah, ini juga kakak menanyakan apakah dimaksud dengan HIV atau AIDS. Itu adalah penyakit menular. Bisa juga menggunakan suntik jarum yang tidak bergantian. Misalnya kakak menggunakan suntik jarum ini baru digunakan oleh kamu lagi, itu dapat menimbulkan penularan penyakit HIV atau AIDS. Bisa juga melalui hubungan seksual yang tidak baik ya kan, misalnya tidak sama suami istri melakukan hubungan itu, lalu tidak menggunakan alat pelindung ya kan, kondom misalnya. Baru juga dapat menular melalui minuman seperti obat-obatan ya kan. Nah, tadi juga kakak menanyakan dampak bagi pengguna narkotika. Kita kan para remaja pasti banyak banget pengaruh, ya kan, baik dari lingkungan maupun dari sekitar kita atau media sosial. Nah, ini kita juga harus dapat membenah pertemanan atau pergaulan kita di sekitar. Kita juga harus dapat menjaga kebersihan kita. Kita juga menghindari makanan cepat saji. Itu kan nggak baik juga bagi para remaja. Dan pertama kita harus lebih rajin ibadah, dan bisa juga kita melakukan pemantauan kesehatan, misalnya mau ke dokter atau ke klinik terdekat. Jadi sekian dari penjelasan kakak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan waktunya. Permisi Ibu. Tujuan saya datang ke sini yang melakukan penyuluhan. Ibu kan saat ini sudah menekos ya Bu. Umur Ibu saat ini berapa ya Bu? 56. Boleh saya minta kartu identitas keluarganya Bu? Ini maksudnya boleh. Kasih ya Bu. Apakah Ibu dan keluarga ada yang punya penyakit keturunan? Enggak. Ada. Jadi saya di sini akan menanyakan mengenai kesehatan reproduksi pada masa menopause. Apakah Ibu masih mengalami haid? Tidak dari Sejak usia berapa ya Ibu tidak mengalami haid? usia 4 6. Apakah Ibu ada pernah merasakan keluhan selama ini, saat menopause ini? Keluhan penyakit lambung. Lambung. Menurut Ibu, apakah yang maksud dengan menopause? Berhenti haid, haid tidak teratur, atau haid yang berlebihan? Yang yang apa ini? Berhenti haid. Iya, berhenti haid. Iya. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada Ibu waktu itu saat mengalami menopause? Haid tidak teratur, sering sakit kepala, nafsu makan berkurang. Haid tidak teratur. Gejala umum yang mungkin terjadi saat memasuki usia menopause. Ibu mengalami apa? Jantung berdebar-debar, gangguan pencernaan, atau kurangnya nafsu makan? Jantung berdebar-debar. Upaya untuk tetap sehat setelah menopause itu yang sebaiknya kita lakukan, menurut Ibu, olahraga, makanan cukup kalori, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ibu sebelumnya saat belum menopause pernah melakukan pemeriksaan payudara? Tidak pernah. Melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA? Tidak pernah. Jadi begini Bu, Ibu kan saat ini sudah memasuki masa menopause.
Baiknya ibu juga mengatur pola hidup sehat ya kan bu, istirahatnya yang cukup juga, olahraga juga boleh, olahraga ringan-ringan saja untuk mengeluarkan keringat ataupun bekerja untuk mengeluarkan keringat, menanam bisa juga, tapi tidak usah yang terlalu berat-berat, nanti takutnya kan ibu kecapean atau pusing ya kan. Dan juga konsumsi makanannya saat itu kayak buah-buahan banyak mengandung vitamin, konsumsi vitamin juga bisa. Nah, pemeriksaan payudara sebenarnya juga harus dilakukan sih untuk setiap wanita. Iya, Bu. Dan jadi Bu, sekian dari pembualan saya. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu Ibu.